سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللطيفة الثانية utawi hikmah kang kaping pindho yaiku qala wis dawuh sapa Al-Hasanu Imam Hasan Basri, la takrahu syada'id, sira kabeh aja padha gedhing asyada'id ing pira-pira musibah kang abot, wal mulimmati lan pira-pira bencana. Jangan membenci bencana maupun musibah. Faruba amrin, kadang ono pira-pira perkara takrahu kang gedhing sapa sira hu ing perkara mau. Ternyata fihi iku ing dalam perkara sing mok gedhing najatu ka utawi keselamatanmu di situ. Waruba amrin lan kadang ono perkara tuhibbu kang seneng sapa sirahu ing amrin fihi ternyata iku ing dalam perkara sing mok senengi atau buka utawi cilokomu seneng rapi wong ganteng tibake sombong, zaman diperlakukan semena-mena. Seneng rapi wong ayu tibake materi, jaluk bondo saake-ake loro kabeh. Ojo gedhing ana musibah, ya, sebab kadang justru di balik musibah yang kau gedhing itu malah Anda selamat. Wa ansadalan nembang syair sapa Abu Sa'id ad-dhariru kang wuta rubba amrin tattaqihi jarra amron tartadihi. Rubba amrin kadang ono perkara tattaqi yang menghindari sapa sira hi ing perkara mau jarra malah mendatangkan apa perkara mendatangkan amron ing perkara liya tartadi kang meridhoi sira hi ing amron. Khafiyal mahbubu minhu wa badal makruhu fi. Khafiyah samar apa al mahbubu barang kang den senengi minhu sangking perkara mau wa badalan tampak zahir apa al makruh barang kang den sengiti fihi ing dalam perkara mau. Hikmah kang kaping 3, qauluhu dawi Allah Ta'ala
rupane dawuh wa huwa kuruhun. Kuruh niku maknane makruhun. Barangkali kamu mencari bahwa utawi perang iku kuruhun den sengiti lakum olehmu ayat tegese makruhun perang mau digedingi lakum olehmu. Perang mau digedingi bitabi secara naluri. Umumnya wong secara naluriah lek dijak perang ya enggak gelem. Li annahu krono setuhune perang iku syakun abot wa saqilun ya tegese abot ala nafsi bagi hati seseorang. Wa hadhil karahatu tabi'iyah utawi iki ora seneng yang sifatnya naluri iku latunafi tidak menafikan ar-ridho bi hukmillah ridho dengan ketentuan Allah wa qada'i dan qada' qadar Allah. Jadi wong dikongkon perang secara naluri enggak gelem, dikongkon perang secara naluri keberatan, bukan berarti orang itu enggak ridho, bukan berarti orang itu menolak hukum Allah. Ora engko moro-moro mok kafir nih padha karo di Indonesia belum dilaksanakan hukum kisos, bukan berarti menolak hukum Allah. Moro-moro mau kafir nih. Pertimbangannya itu pertimbangan menghindari mafsadah yang lebih besar. Kalmaridi kaya wong kang loro. Yasrabu nginum sapa marid adawaa ing obat almurra kang pait. Wong loro nginum obat pait mesti atine iku ora gelem. Tapi nyatane ya tetep diombe ae wong kepengin waras. Al-basyi'a kang disengiti nafsu. Alladzi rupane obat pahit ta'afu yang menolak hu ing obat pahit apa nafsuhu atine tapi tetap diombe najan pahit lik cikotihi krana oleh ngik cikoti wong mau bima kelawan kemanfaatan fihi kang ono ing dalem dawa minan naf'i nyatane ono kemanfaatan fil akibati pada akhirnya. Nah maknane kuruhun mau makruhun, maknane iku disengiti. Nek disengiti mestine gawe isim maf'ul, tapi neng kene gawe masdar. Seharusnya maf'ul tapi gawe isim gawe masdar. Itu malah luweh baligh. Maknanya lebih
mendalam. Wa inama angin pestine sebab alasan mudi aden gawe den seleh apa al masdaru masdar fil ayati ing dalam ayat iki mau di al wasfi ing panggonane isim sifat isim maf'ul makruh mau mubalaghatan alasane krana mubalaghah bangetake. Jadi maknane kuruhun niku ora mek kurden sengiti tapi maknane banget den sengiti. Kaqaulil khansa kaya ucapane al khansa fa innama hiya iqbalun wa idbarun. Sungguh sejatinya itu hanya datang dan pergi. Mestinya duduk iqbalun wa idbarun, seharusnya pakai isim fa'il. Fa innama hiya muqbilatun wa mudbiratun. Harusnya muqbilatun wa mudbiratun. Tapi pilih gawe masdar iqbalun wa idbarun. Ar-rabi'atu utawi latifah kang kaping 4. Ista'zama membesar-besarkan sapa al-musyrikun orang-orang musyrik al-qatla peperangan fi syahril haram di bulan suci bulan Rejab gara-gara sahabat perang enggak taunya hari terakhir itu sudah masuk bulan Rajab. Itu digawe masalah, dianggap masalah besar oleh orang-orang musyrik. Tapi enggak taunya mereka melakukan kejahatan yang lebih besar, menfitnah, adu domba, mengusir umat Islam dari negeri Mekkah. Ma'annahum, padahal sejatinya mereka orang-orang musyrik iku fa'alu was podo ngelakoni sapa musyrikin ma ing bareng huwa kang utawi ma iku afdhul luweh nemen wa asnaulan luweh olo minasati yakni menghalang-halangi antinillah mendakwahkan agama Allah wal fitnati mengadu domba menfitnah lil mukminin kepada orang-orang mukmin wa fihim dan tentang para musyrikin yang masalah kecil dibesar-besarkan tapi mereka sendiri melakukan masalah yang lebih besar tapi dianggap kecil. Kaya saiki wong enggak seneng karo RI, enggak seneng karo pemerintah, salah didik dibesar-besarkan. Musibah ya musibah, bukan kesalahan pemerintah. Tapi dibesar-besarkan itu katanya kesalahan pemerintah. Kadang mereka sendiri melakukan hal yang lebih besar, tapi disembunyikan. Aparat memproses pengebom, salah didik dibesar-besarkan pelanggaran HAM. Tapi yang ngebom sampai korbannya ratusan nggak pernah disebut pelanggaran HAM. Lucu. Ya. Jadi si pengebom itu tertangkap
Lalu pas di penjara, cek turunnya kurang enak, tau po. Loro nggak sempat, nggak segera diobatkan, rame pelanggaran HAM. Padahal dia habis membunuh banyak orang, kok nggak disebut pelanggaran HAM. Itu kadang wong ngono iku. Lek enggak seneng masalah cilik digedek-gedek no. Dewe melakukan masalah yang lebih besar. Tapi dianggap cilik. Dan biyen wong musyrik yo ngono iku. Ya. Kelakuannya niru wong musyrik. Tapi mereka memusyrik-musyrikan orang lain. Mesakno warga yang awam katut-katut. Ta'udduna qatlan fil harami azimatan wa a'zamu minhu law yara rusda rasyidun. Ta'uduna kalian menganggap qatlan berperang fil haram di bulan suci, kau anggap azimatan dosa besar. Padahal wa a'zamu minhu adalah lebih besar daripada perang di bulan suci. Lau yaro ande melihat ar-rusda kebenaran, ar-rusda rasyidun orang yang benar, orang yang insaf. Apa yang lebih besar lagi? Sududukum amma yaqulu Muhammadun. Kamu berpaling amma dari agama Islam, yaqulu yang telah mengatakannya Muhammadun Muhammad, wa kufrum bihi wallahu ra'in syahidun. Yang kedua yang lebih besar lagi, wa kufrun kafir, ingkar bihi dengan Muhammad, wallahu sedangkan Allah ra'in maha melihat, syahidun maha menyaksikan. Wa ikhrajukum min masjidillahi ahlahu. Lagi yang lebih besar lagi, wa ikhrajukum kalian mengusir min masjidillah dari tanah suci Mekah, mengusir ahlahu ing penduduknya. Gara-gara ikut ajaran Muhammad, mereka kamu usir. Itu lebih besar, tapi kamu anggap enggak apa-apa. Li'alla yura supaya tidak dilihat sajidun adanya orang yang bersujud lillahi kepada Allah fil baiti di dalam Masjidil Haram. Fa inna wa in ayyartumuna biqatlihi, fa inna sungguhlah kami, wa in ayyartumuna meskipun kalian mengolok-olok kami, mencela kami, biqatlihi karena perang di bulan suci, wa arjafa dan menyerang bil islami kepada agama Islam, sapa barin orang yang dolim, wahasidun orang yang iri dengki. Kabarnya sungguhlah kami saqaina min ibnil hadrami rimahana, saqaina kami membasahi rimahana ujung-ujung tombak kami atau tombak-tombak kami.
min ibnil Hadrami, dari putra Hadramaut. Binakhlatin lamma awqatal harba waqitun. Binakhlatin dengan pohon kurma, lamma awqata ketika menyalakan al-harba api peperangan itu, waqitun orang yang menyalakan apinya. Intinya itu kalau geding barang cilik kau anggap jadi besar, kamu sendiri melakukan yang lebih besar, berpaling dari ajaran Muhammad, ingkar pada Muhammad, dan kalian mengusir orang-orang yang masuk Islam, kau usir dari Makkah supaya enggak bisa sujud di Masjidil Haram. Ya, kami meskipun kalian hina-hina, moklok-lok nih gara-gara perang di bulan suci, tapi ada sebabnya kami perang di bulan suci, karena Islam diserang oleh orang yang dolim, oleh orang yang dengki. Kami meskipun kau hina-hina gara-gara itu, toh kami masih bisa merawat tombak-tombak kami dengan peralatan kami sendiri, dengan air-air kami sendiri, tidak dolim, tidak mengambil orang lain, tidak menjarah miliknya orang lain. Al-Latifatul Khamisah, hikmah kang kaping 5, qala wasdawuh sapa Az-Zamakhsyari fi qawlihi in istata'u, jika mereka mampu. Kalimat jika mereka mampu istib'atun listita'atihim, itu menganggap mustahil kemampuan mereka. Padha karo ngene, munggah ning lintang kono, munggah wis munggah lek iso. Apa-apa munggah lek iso. Kalimat lek iso iku sakjane maknane mustahil kamu bisa. Ayo njajal munggah lek iso. Apa maknanya? Enggak mungkin. Ini stato itu istib'atun listita'atihim. Itu justru menganggap mustahil tentang kemampuan mereka. Kaqaulir rajuli li'aduwihi, seperti orang mengucap kepada musuhnya, indofir tabi falatabqa alayya, indofir tapi jika engkau bisa menangkap aku, ini benar falatabqa, ada cetakan yang lain? Tak bakof ya kabeh ngono. Wahwa sedangkan orang yang ngucap itu wasikun yakin bi'anau bahwa si musuhnya layat faru tidak akan bisa menangkap bihi kepada dia. Kalau sehingga kaf ya,
Indofirta jika kamu bisa menangkap bidiriku, falatabqa maka janganlah kamu tetap hidup alaya atasku. Saman lek iso nangkep aku enggak kira saman tetap urip. Kalimat nguniku sakjane kepingin menunjukkan mustahil kamu bisa menangkap saya. At-ta'biru utawi mengungkapkan dengan kalimat ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka lah orang-orang yang bisa optimis mengharap rahmati Gusti Allah. Fihi latifatun, di situ ada makna yang lembut banget. Wahia utawi mengkono-mengkono latifah, iku alla yattakilal insanu ala amali, supaya alla yattakila tidak mengandalkan al insanu manusia ala amali atas amal perbuatannya. Beramal itu wajib, tapi kamu jangan mengandalkan amal, gak mesti keterima kok diandalkan. Enggak mesti istiqomah sampai mati kok diandalkan. Belum tentu husnul khotimah kok kau andalkan. Beramallah itu wajib, tapi kamu jangan mengandalkan amal. Tetapi itu hendaknya orang itu bertumpu, yakin ala fadlillah atas anugerah Allah. Kama jaa fil hadits syarif, seperti keterangan yang ada di dalam hadis, lan yudkhila ahadakum amaluhu, tidak akan memasukkan al-jannata ke surga ahadakum kepada seorang dari kalian semua, apa yang tidak akan bisa memasukkan amaluhu amalnya. Amal seseorang tidak akan memasukkannya ke surga. Yang memasukkan itu Gusti Allah. Qalu, sahabat matur, wala anta, tidak pula engkau ya Rasulullah. Apakah Rasulullah juga termasuk amal Rasul tidak bisa memasukkan ke surga? Kalau Nabi menjawab, wala ana, pun pula saya sama, illa kecuali an yataghammadani, paring marang ingsun sapa Allahu Allah, paring anugerah birahmatin kelawan kasih sayang minhu dari Allah, wa fadlin dan sama anugerah. Saya pula enggak bisa menjamin amalku yang memasukkan aku ke surga, kecuali jika Allah sendiri yang menganugerahkan aku dengan rahmatnya. Wa an Qatadah radhiyallahu anhu, haula khiyaru hadhil ummah, utawi mereka-mereka yang iman lalu hijrah lalu berjihad, ya, ulaika yarjuna rahmatallah, amanu wahajaru wajahadu. Mereka yang kayak begitu sahabat yang iman lalu hijrah lalu berperang, iku khiyaru hadil ummah, yang terbaik di antara umat Islam ini. Tsumma ja'alahumullah, lalu Allah jadikan mereka yang iman, hijrah, jihad, ahla rojain, orang-orang yang memiliki harapan optimis
kama tasma'un, seperti yang kalian dengar. Wa innahu man raja talab wa man khafa harab. Rumusnya orang yang optimis mengharap sesuatu, pasti dia berusaha mencarinya. Dan orang yang takut dari sesuatu, pasti dia lari menghindarinya. Rumusnya mesti begitu. Berharap mendapat apa, mesti ikhtiar mendapatkannya. Takut dari apa, mesti lari dari yang ditakuti. Man raja talab, man khafa harab. Al-ahkam asy-syar'iyyah. Hal yubahul qitalu fil ashhuril hurum. Apa to den wenangake perang di bulan-bulan suci. Dalat nutuhake apa hadil ayatu iki ayat ala hurmatil qital, atas diharamkannya perang fi syahril haram, di bulan suci. Wa qad ikhtalafal mufassirun, benar-benar berbeda pendapat para ahli tafsir. Hal apakah baqiyat al-hurmah tetap diharamkan, amnusikhat, atau keharaman itu telah dinasakh, dihapus. Fadhahaba Atha ila anna hadhil ayah lam tunsakh. Imam Atha berpendapat bahwa ayat pelarangan perang di bulan suci, ayat itu belum dinasakh, belum dihapus. Wa kana yahlifu ala dzalik, dan Atha bersumpah untuk hal itu. Kama qala Ibnu Jarir, halafa bersumpah li kepadaku, sapa Atha, Imam Atha, billah demi Allah. Apa sumpahnya? Annahu la yahillu linnas al-ghazwu fil haram, bahwa tidak halal bagi umat manusia berperang di tanah suci Mekah, wala tidak pula halal fil asyuril hurum, berperang di bulan-bulan suci, bulan mulia, illa kecuali ala sabili daf'i, dengan alasan menolak, membela diri, ya, terpaksa. Wa dhahabal jumhur, berpendapat mayoritas ulama, ila annal ayata mansukhatun, ayat ini telah dihapus. Nasakhat, menghapus ayat ini. Apa ayatu baro'ah, ayat lain di surat Taubat. Faqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum, perangi orang-orang musyrik haitsu, dimanapun, kapanpun, wajadtumuhum, kalian dapati orang-orang musyrik itu. Enggak peduli bulan apa, asal di bulan itu mereka nyerang, ya kita ladeni. Itu perintah di surat Taubat. Wa qauluhu, dan firman Allah yang menasakh, wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah, perangilah orang-orang musyrik kafatan semuanya, kama yuqatilunakum, karena mereka memerangi kamu. Kalau enggak memerangi ya jangan diperangi. Siapa no tidak wai, ya. Kafatan semua. Indonesia non muslim enggak ngajak perang. Ya kepada mereka kita jangan
memerangi, mendakwai, membimbing gitu. Biar 1-2 masuk Islam. Su'ila ditanya sapa Sa'id ibnul Musayyab, hal apakah yasluhu pantas, apakah pantas lil muslimin bagi umat Islam an yuqatilul kuffar, memerangi orang-orang kafir fi syahril haram, di bulan suci? Qala Sa'id bin Musayyab menjawab, na'am ya, pantas saja, timbang mati konyol, mending lateni membela. Betul jumhur, argumentasi jumhur ulama, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam iku ghaza, memerangi sapa Nabi Hawazin, kafir Hawazin, bi Hunain, di perang Hunain, wa Thaqifan, di daerah Hunain ya. Dan Nabi juga memerangi kaum Thaqif bi Taif, di daerah Taif. Wa arsala, Nabi mengirim pasukan. Siapa yang dikirim? Aba Amir ila Autos, ke wilayah Autos. Liyuhariba, supaya Aba Amir memerangi man, siapapun, fiha, yang ada di wilayah Autos, minal musyrikin, yakni kaum musyrikin. Wa kana dzalika fi ba'dil asyuril hurum, dan Nabi memerangi itu sebagiannya terjadi di beberapa bulan suci, bulan mulia. Walau kanal qitalu, andai berperang, fihinna, di bulan-bulan mulia, haraman haram, andai haram, lama fa'alahu, niscaya tidak melakukannya sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnul Arabi, was-sahih, yang benar, anna hadhil ayah raddun 'alal musyrikin, yang benar ayat ini sekedar menyanggah kepada orang-orang musyrik, hina a'zamu, ketika mereka membesar-besarkan atas Nabi Muhammad SAW. Apa yang mereka besar-besarkan? Al-qitala fi syahril haram, perang di bulan mulia, perang di bulan suci. Sementara mereka sendiri melakukan kejahatan yang lebih besar, menghalangi dakwah, berpaling dari ajaran Islam, kufur kepada Muhammad, dan mengusir umat Islam, penduduk Mekah yang masuk Islam. Faqala ta'ala, wasaddun an sabilillah wa kufrun bih. Ini cara Allah menyanggah. Nah itu, menghalang-halangi dakwah agama Allah, kufur pada agama Allah. Fa idza fa'altum dzalika kulla fi syahril haram, jika kalian melakukan itu semua di bulan suci, ta'ayyana, maka wajib pula kita lukum, memerangi kamu, fihi, di bulan suci juga. Lewong kamu melakukan penyerangan pada kami di bulan suci, lah kok kami enggak boleh meladeni di bulan suci? Lek mati konyol kami. Ya, itu. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.